Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami bersama di tempat ini untuk boleh beribadah, bersekutu, saling menguatkan satu dengan lain, dan tentu lagi merenungkan sebagian dari firman-Mu. Maka kami berdoa memohon hikmat-Mu dan tuntunanmu Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan dan juga jalannya ibadah pada minggu ini di dalam pimpinan tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Iya. Selamat malam Bapak Ibu saudari sekalian. Selamat sejahtera bagi kita semua ya. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan sebagai dari firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih ya. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, kalau kita tidak memahami konteks seluruhnya, terkadang kadang-kadang kita ini bisa bingung dan juga bisa misinterpretasi. Apa yang dimaksud iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, seringkali ini kan juga menjadi jargon di dalam baik dalam status apa bicara iman, pengharapan, dan kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Lalu apakah kehidupan gereja itu bicara tiga hal ini dan yang lain tidak perlu gitu ya. Nah, kita perlu memahami kenapa firman Tuhan ini diberikan kepada jemaat di Korintus gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, seringkali di dalam kehidupan bergereja hal yang remeh-temeh atau yang sepele itu yang kita ributkan ya, dan itu yang menjadi sumber akar perpecahan ya, adalah hal yang sepele, hal yang sebenarnya remeh, yang bukan esensi, tetapi malah itu diributkan, malah itu menyebabkan akhirnya gereja menjadi rusak ya. Umpama gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat, nanti ini kan katanya mau ada ibadah nuansa Imlek besok Minggu, gitu. Nah, suatu kali di salah satu gereja itu ribut, ya, di dalam nuansa Imlek itu dekornya, gitu ya. Ini Imlek yang lama itu apakah boleh memakai barongsai? Lalu barongsainya tuh di atasnya barongsai itu dikasih gambar Tuhan Yesus. Kan lucu cerita banyak. Tapi itu sebenarnya kan remeh toh. Ah itu kok gak usah diributin lah. Gak usah yang bikin aneh dan bikin resah. Nah, hanya gara-gara itu ribut. Penyelesaiannya kan gampang. Yang di center itu kan bukan barongsai sebetulnya, tapi kan Tuhan Yesus. Dan nuansa Imlek bukan berarti kan harus barongsai. Nah, gitu kan? Nah, yang lebih menarik adalah gereja itu ribut, Bapak Ibu saudara sekalian, hanya gara-gara di nuansa Imlek itu mau pakai bajunya, seragamnya itu merah maron, merah muda, merah bata, gitu ya, atau merah cerah, nah, kayak warnanya bendera gitu ya. Hanya gara-gara itu ribut, gitu ya. Nah, lalu mengatakan, bahwa merah cerang itu lebih alkitabiah, gitu kan. Lalu dikatakan bahwa merah itu diambil dari Alkitab, yang satu enggak, dan sebagainya, ribut. Ya, padahal sedikit cerita bicara merah itu, merah apapun, gitu ya, di dalam budaya Tionghoa, kalau Chinese New Year itu, kenapa warnanya merah? Itu sebetulnya hanya bicara soal legenda. Legenda itu fox tale, itu yang jadi legenda rakyat. Itu kan ceritanya bahwa
zaman dahulu kala ketika mau masuk permulaan musim semi, itulah bicara Sinian. Sinian itu adalah permulaan musim semi, ya Bapak Ibu. Nah, legendanya adalah selama musim dingin, gitu ya. Sebelum permulaan musim semi kan musim dingin. Nah, selama musim dingin itu ada legenda, ada monster besar. Monster besar, monster besar itu dikasih nama Nien. Ya, monster Nien itu pada musim semi itu tidur. Ya. Nah, ketika tidur selama musim itu, ketika awal musim semi kan mulai hangat. Nah, monster Nien ini kan terbangun. Ketika bangun dari awal tidurnya yang lama, ada 3 hal yang dia itu tidak tahan karena matanya hibernate atau tertidur selama sebulan. 3 hal. Yang pertama adalah warna merah yang menyala, matanya tidak tahan. Yang kedua itu sinar terang, apakah itu api atau matahari. Ya, karena kan sudah tertidur lama, itu logik legendanya di situ. Yang ketiga, karena dia itu sudah tertidur lama, telinganya menjadi sensitif. Ya, itu sebetulnya legenda itu berangkat dari logika sederhana kan. Kalau orang yang tidur lama ketika bangun kan telinganya tidak kuat kan kalau dengar suara keras. Oke? Nah, lalu monster itu kalau bangun sudah tidur 1 bulan penuh, lapar. Nah, dia tuh sukanya makan orang. Ya. Nah, ketika monster itu bangun, dia lapar mau cari orang. Ketika dia turun dari gunung tinggi itu ke penduduk desa, itu legendanya lapar. Nah, ada orang yang di bawah itu tahu. Singkatnya begitu. Ceritanya sebenarnya beragam, Bapak Ibu. Tapi singkatnya tahu kalau monster ini takut akan 3 hal ini. Makanya semua penduduknya pertama dikasihlah baju warna merah. Kedua, pakai lampion. Jadi tahu ya kenapa lampion itu? Karena lampion merahnya adalah merah yang terang. Ya tahu? Sudah terang merah lagi. Itu lampion, sambil bawa lampion. Yang ketiga, bunyikan petasan dan genderang kayak barong garuk, dung dung ceng. Monsternya takut. Nah, itu sebetulnya cerita di balik itu kenapa akhirnya ketika sini selalu diwarnai dengan lampion terang, warna merah dan petasan. Ya, kalau saudara lihat film biasanya hiasan Chinese New Year itu kan ada hiasan yang bentuknya petasan kecil merah, ya. Lalu juga ada barongsai pertunjukan ini karena suara yang peka itu untuk mengusir monster itu sehingga monster itu pergi, kita semua selamat. Ya, itu legenda. Jadi bukan berangkat dari Alkitab merah ya, ada yang lucu-lucu ngartikan, wah itu Sinian itu harus merah karena apa? Karena melambangkan darah Yesus, ya tidak ada hubungannya, darah itu agendanya lain gitu loh, ya. Lalu ada yang mengatakan merah itu melambangkan merah seperti kemisi lalu diputihkan seperti salju. Itu aneh, itu sudah tidak sesuai ya. Legendanya itu, kalau sudah tidak percaya googling aja, itu cerita itu ada di internet juga. Ya legenda yang benarnya begitu. Nah, maka kalau ibadah Sinian itu tidak apa-apa gitu kan, tapi jangan sampai gara-gara itu ribut. Ya toh. Lalu mau pakai hiasan lampion dan sebagainya tidak apa-apa, gitu ya. Nah, lalu kalau saya berpesan, kadang-kadang kalau ada gereja itu, Pak boleh tidak kasih naga? Ya, saya juga harus berhati-hati. Kita tidak boleh dengan gegabah langsung mengatakan naga itu gambaran di kejadian serpent atau ular. Bagi orang Tionghoa itu sangat merendahkan. Kenapa? Karena bagi orang Tionghoa, naga itu gambaran adalah dewa pelindung. Ya, dan di tahun baru itu yang mengalahkan monster Nien itu naga. Itu naga itu baik, gambarannya adalah dewa pelindung yang baik. Ya. Nah, tetapi kontrasnya adalah naga itu bentuknya adalah seperti ular. Ular naga yang digambarkan baik di Wahyu ataupun di Kejadian. Jadi bagi saya tidak perlulah kita mengolok-olok naga itu gambar di kitab Wahyu atau kitab setan dan sebagainya, tapi kita juga tidak perlu pasang, gitu loh, ya. Jadi hari ini banyak sekali gereja-gereja di Tionghoa itu memakai aksesoris yang bukan naga juga nuansa Nien, jeruk,
jeruk itu melambangkan juga biasanya rame, ya toh, merah dan sebagainya, that's okay. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu suatu hal yang sebenarnya tekan esensi. Okay? Tapi esensi bicara merayakan Sinja itu kan bicara ucapan syukur Tuhan sudah menyertai kita di dalam segala musim. Ya, ada lagu kan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti, ya kan? Nah itu lagu itu biasanya menjadi lagu yang dinyanyikan menggambarkan bahwa musim akan silih berganti, akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berganti. Nah itu adalah sebuah inti daripada perayaan tahun baru sebetulnya. Ya. Nah kita tarik lebih daripada itu, jemaat di Korintus juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda, yang mungkin bentuknya berbeda. Yaitu apa? Begitu pun jemaat di Korintus, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang pertama, Paulus ini sebetulnya memberikan teguran yang cukup tajam. Bapak Ibu lihatlah di pasal-pasal sebelumnya, jemaat di Korintus adalah jemaat yang dikaruniai banyak karunia, jemaat yang dinamis. Idenya itu brilian. Umpama kalau misalnya mau, wah nanti kita ibadah Selasa Senin ya, semua jemaat itu punya ide yang luar biasa bagus, brilian. Kira-kira begitu ya. Lalu jemaat yang dinamis bahwa idenya itu tidak hanya omdo, tidak hanya janji-janji seperti berapa waktu yang lalu, cara-cara gitu. Wah, tapi jemaat ini jemaat yang ngomong terus, tapi dia intinya banyak sekali karunia yang ada. Tetapi karunia itu tidak disertai dengan kasih, kan? Tidak disertai dengan kasih. Alhasil apa? Ribut. Aku dari golongan Apolos. Oh, aku dari golongan Paulus. Katakan aku dari golongan Yesus. Terjadilah perselisihan dan perpecahan. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang banyak karunia, tapi juga jemaat yang bobrok di dalam etika dan kehidupan kekudusannya. Ya, dosa-dosanya mengerikan. Nah, lalu Paulus menegur gitu kan gini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi jemaat di Korintus jemaat yang saling nonjolin kehebatan karunia masing-masing. Oh, aku mendapatkan hikmat. Oh, aku bisa berbahasa ini, bisa berbahasa itu kan. Saling menonjolkan. Nah, Paulus ngomong, sekalipun aku bahkan hebat nunjukin gitu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan apa? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, jauh sebelum ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, Alkitab sudah mengatakan, ini sebenarnya tong kosong nyaring bunyi, tidak ada artinya. Lalu Paulus juga mengatakan, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan bahkan dikatakan, kan mereka saling berlomba. Aku tahu, aku mendapatkan rahasia dari ilahi. Misteri gini. Kayak misalnya hari ini toh, tiba-tiba ngomong, kemarin saya barusan makan malam dengan Tuhan Yesus di surga, naik turun, begitu kan? Lalu Paulus ngomong, sekalipun aku bisa kayak begitu, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, tidak salah berbuat. Nah, jadi gini, Paulus ingin mengatakan apa sih yang menjadi esensi di dalam gereja? Saya dan saudara bisa berkumpul malam ini kan apa? Kalau tidak Allah yang menyatakan kasihnya dalam Yesus Kristus, mungkin tidak kita berkumpul. Betul kan? Iya. Saya dan saudara bisa berkumpul, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Kita bisa begini, itu karena Yohanes 3:16. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena performa semua aku punya karunia A, B, C, D. Itu pun semua akan jadi sia-sia kalau Yohanes 3:16 itu tidak ada. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi esensinya apa? Kasih Allah. Jadi apapun karunia itu tidak akan berarti kalau kasih Allah itu tidak dinyatakan. Nah, yang itu bagi gereja itu kita harus sadar bahwa kalau kita bisa ini dan itu, kita punya ide ini dan itu semuanya harus ditundukkan di bawah kasih Allah.
Karena saya dan saudara bisa berkumpul malam hari ini pun karena kasih Allah yang digambarkan di dalam logo salib. Ini ada penggambaran kasih Allah yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Nah itulah Paulus mengatakan kalau tidak ada kasih, artinya apa? Kalau tidak ada Yesus hadir dan memberikan kasihnya, percuma. Bukan berarti lalu karunia itu tidak penting, tidak berarti bukan. Tapi itu akan menjadi rusak dan merusak kalau karunia itu dikerjakan di luar esensi ini. Mengerikan sekali Bapak Ibu saudara sekalian, gereja yang kaya akan karunia tapi tidak pernah berakar di atas kasih Kristus. Itu yang terjadi di zaman di Korintus. Ngeri sekali, banyak sekali aktivis-aktivis gereja melakukan pelayanan yang luar biasa, tapi tidak menyatakan kasih Kristus. Yang dinyatakan apa? Egonya, performance-nya. Itu yang mengerikan. Nah itu yang Paulus ingin tekankan. Jadi esensi mendasar dalam kehidupan gereja itu adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karunia-karunia rohani itu adalah pemberian Tuhan yang dipakai di dalam masa penantian kedatangan Yesus kali kedua. Bukan dibalik, itu yang menjadi utama, tapi kasih Yesusnya kabur. Itu yang terjadi di zaman Korintus. Karena kenapa dibalik? Karena ingin menonjolkan, menyalahgunakan karunia untuk apa? Memperlihatkan gua hebat. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Nah, itulah Paulus ingin katakan sesungguhnya bahwa yang terutama karunia itu pemberian, bukan kehebatanmu. Dan itu hanya dipakai untuk sementara. Kenapa? Karena di dalam penantian Yesus datang kali kedua. Dan itu tidak ada efek kekal. Tapi dikatakan kasih tak berkesudahan yang ke-8. Itu artinya bahwa relasi kasih Allah dengan kita dan kita meresponi dengan Tuhan itu akan terus di dalam kekekalan. Nah, di balik karunia-karunia itu yang terpenting apa Paulus mengatakan bahwa semuanya itu akan lenyap. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, yang sempurna itu datang, karunia apapun sesungguhnya sudah tidak binasa, artinya lenyap karena itu bersifat sementara. Dikatakan demikian tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Betul nggak? Jadi di balik karunia-karunia itu, apa gunanya kalau saudara tidak pernah mendapatkan anugerah iman kepada Tuhan Yesus? Betul? Gampangnya begitu. Saudara merasa, wah aku bisa ini, wah kalau nyanyi hebat, kalau main musik pinter. Tapi kalau tidak ada iman kepada Tuhan, percuma. Nah, iman dikatakan timbul dari pendengaran dengan akan firman Tuhan. Itu artinya bahwa iman itu adalah pemberian kasih. Kalau Allah tidak mengasihi saya dan saudara, nah mungkin saya dan saudara bisa beriman kepada Allah yang benar. Jadi itulah disebut dengan tinggal di dalam iman. Karena kalau tidak ada iman, apapun yang kita kerjakan itu useless. Ya, maka itu Ibrani juga mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, bicara itu pengharapan yang kedua. Karena iman ya, dalam kita diberikan iman menjadi dasar untuk akhirnya kita punya pengharapan. Ya, karena kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada pengharapan. Iman di dalam Yesus Kristus akhirnya mendorong kita punya pengharapan bahwa akhir hidup mati itu bukan lagi maut, tetapi kekal bersama dengan Dia. Ya, nah iman dan pengharapan ini juga bicara di atas kasih, bukan? Karena kasih Allah pada saya dan saudara. Maka dikatakan yang terbesar adalah kasih. Karena kasih Allah kepada saya dan saudara itu, Dia memberikan kita iman sehingga kita juga punya pengharapan. Nah, di dalam nanti kekekalan, iman dan pengharapan kita akan disempurnakan. Tapi ingat, kasih itu tidak akan pernah berakhir. Maka dikatakan kenapa yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena bicara kasih Allah kepada saya dan saudara yang memungkinkan kita bisa beriman dan punya pengharapan. Bicara Allah sendiri dan kasihnya. Nah, apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu saudara sekalian,
Di dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan komunitas kita, Tuhan kasih kita karunia apapun. Tapi janganlah kita pakai itu membuat kita menjadi spiritual arogansi atau arogansi rohani, arogansi spiritual, merasa aku lebih hebat deh kalau aku gereja kukut. Nah, misal begitu, itu tidak boleh. Karena ingatlah, karunia yang Tuhan kasih itu Tuhan beri untuk saudara-saudara boleh pakai untuk menyatakan imanmu dan pengharapanmu kepada dunia, untuk dunia bisa tahu tentang sumber iman dan pengharapan yang benar. Jangan sampai justru karunia itu Tuhan beri supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan iman dan pengharapan dan kasih yang sudah kita alami, malah dipakai bukan untuk itu. Ya, saudara, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang lucu dan konyol. Saya tidak tahu apakah di sini semua tahu tentang teknologi saat ini disebut dengan iPad. Tahu lah ya, iPad. Ya, iPad itu dulu pertama kali yang dia keluarkan dengan terkenal Gorilla Glass atau kaca yang kuat. Oke, salah satu iklannya iPad itu ketika orang baca di iPad itu ada nyamuk lewat. Lalu dia gini kan, buah, nggak pecah iPadnya, tapi nyamuknya mati. Itu ingin mengatakan bahwa iPad pertama tersebut kekuatan gelasnya luar biasa. Okay. Tetapi saudara ketika dikasih iPad terbaru, lalu saudara hanya untuk pakai untuk motong wortel, sayur, bawang, dan juga motong lombok. Kan kacanya kuat, lebih kuat dari telenan. Menurut saudara orang gitu goblok atau konyol? iPad tuh, pakai kerja motong telenan. Oke. Yang kedua, dikejar buat mukul nyamuk lewat. Iklan gitu ada buat mukul nyamuk lewat. Menurut kita konyol, nah? Kenapa konyol? Karena iPad itu harusnya digunakan bukan untuk itu, tapi untuk dipakai sebagaimana fungsinya, yaitu lebih smartphone daripada smartphone yang ada. Ya, fungsinya kan untuk itu. Kita diberikan anugerah karunia itu dengan sebuah tujuan, kita pakai karunia itu sebagaimana mestinya fungsinya, yaitu saudara-saudara ada umat tebusan. Jadi bagi saya, kalau ada orang saling sombong-sombongan, gua bisa nyanyi, lek ada gua nyanyi, semuanya angkat tangan, lek kamu sih nyanyi semuanya angkat kaki, kayak gitu toh. Lalu kamu nyanyi, lek aku sih nggak main musik, suaramu fals, gitu toh. Aku main piano keyboard, semuanya keluar air mata, gitu kan. Lek orang lain main keyboard, semuanya keluar air keringat, gitu, saling ejek-ejekan, olong-olongan. Karena itu kan konyol, mirip dengan orang yang menggunakan iPad dengan telenan. Kenapa? Karena sesungguhnya karunia-karunia rohani itu adalah pemberian Tuhan. Maka namanya karunia. Yang dimana itu diberikan, yang di Paulus katakan itu semua akan binasa. Kenapa? Karena itu diberikan dengan tujuan untuk kita memakainya, untuk boleh menyaksikan, menyatakan iman dan pengharapan kita kepada Sang Sumber Kasih, yaitu Allah yang sudah mengasihi kita. Dan karunia rohani itu harusnya juga kita pakai, kita lakukan di dalam kasih. Kenapa? Karena kasih Allah lah yang memungkinkan saya dan saudara bisa mempunyai karunia ini dan itu. Maka saudara, lakukanlah karunia itu, pergunakan lakukan itu di dalam kasih, dan untuk menyatakan dan membagikan kasih Allah yang sudah saya dan saudara alami. Maka katakan yang paling besar adalah kasih. Bukan dengan malah sikut-sikutan, saling ejek-ejekan, itu bukan tujuan daripada karunia diberikan. Betul kan? Karena Tuhan menghendaki saya dan saudara itu dipanggil, kita sudah beriman dan pengharapan, nyatakan itu. Saya dan saudara mendapat kasih Allah di dalam Yesus, nyatakan itu. Karena itulah Tuhan Yesus ngomong, seluruh inti hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia. Saat itulah sebetulnya yang terbesar adalah kasih. Nah, bila firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita
the very base foundation, dasar yang paling dasar, yaitu Yesus dan kasih yang sudah kita terima, yang membuat kita beriman dan berpengharapan. Dan karunia apapun yang Tuhan kasih, lakukan itu di dalam kasih yang sudah saya terima, yang memungkinkan kita punya iman dan pengharapan. Dan lakukan itu untuk menyatakan juga kasih Tuhan. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami semua kembali diingatkan akan esensi kehidupan Kristen kami. Tolong kami, tolong juga hamba-Mu ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Menahem, yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kita malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan ya, sebelum pengumuman dibacakan. Petugas persembahan adalah Ibu Iin Handayani. Kita akan memuji sak jeke aku derek Gusti ya, sambil kita mempersembahan. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan yang akan memberkati dengan